Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofi Maulik Mala dengan NIM 122210008 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menguji validitas dari sebuah kuesioner menggunakan SPSS. Sebelum lanjut, kita perlu tahu apa itu uji validitas. Uji validitas yaitu berguna untuk mengetahui kevalitan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur atau memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan uji validitas yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, dengan syarat nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Kemudian yang pertama dilakukan yaitu dengan membuka Excel yang sudah terdapat data yang diperoleh sebelumnya. Pada Excel ini sudah terdapat tabulasi dengan 30 responden. Kemudian kita copy nilai tabulasi dan nilai totalnya tanpa mengcopy nama atau nomor responden dan nomor itemnya. Kita Ctrl C. Setelah itu kita buka SPSS atau kita akan paste ke SPSS-nya. Di sini sudah terlihat tampilan judulnya, yaitu masih var 0001 dan seterusnya. Dan kita akan mengganti dengan X untuk meminimalis tampilan. Dengan mengklik variable view, menggunakan fitur eh, find and replace. Yaitu dengan mengklik judul, kemudian Ctrl V, klik replace, ketik var 000, replace with X. Setelah itu replace all. Di sini sudah terubah itemnya menjadi X01 dan seterusnya. Kemudian kita juga akan mengubah desimalnya menjadi 0. Kita ubah semuanya. Yang tadinya 2 angka di belakang koma, kita perkecil. Kita ubah semuanya menjadi 0. Setelah itu ganti X17-nya ini menjadi total. Kemudian kembali ke data view. Dan di sini sudah berubah tampilannya. Dan untuk mengetahui di validitasnya yaitu dengan mengklik Analyze, kemudian Correlate, klik Bivariate. Setelah itu muncul Bivariate Correlation-nya, yaitu dengan Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan.
Setelah itu, pastikan correlation koefisiennya itu terchecklist. Kemudian klik OK. Ini kita bisa melihat tampilan dari korelasinya, yaitu pada X01, X02, X03, dan seterusnya merupakan item yang tadi kita peroleh. Dan di sini juga terdapat person correlation atau R hitung, dan signifikasinya, dan juga N atau jumlah respondennya sebesar 30. Di sini kita lihat di totalnya pada X01, yaitu nilai R hitungnya sebesar 0,188. Dan berdasarkan syarat uji validitas bahwa R hitung harus lebih besar dari R tabel, maka bisa dikatakan itu valid. Kemudian pada X02 juga nilai R hitungnya yaitu sebesar 0,24 atau nilai R hitungnya lebih kecil dari nilai R tabel. Kemudian di X03 juga R hitungnya lebih kecil daripada nilai R tabel 0,256. Dan di sini terdapat R tabel. Kita bisa melihat nilai R tabelnya, yaitu bisa mendapatkannya di internet. Dan di sini kita jumlah respondennya yaitu 30 dan kita memakai 5%, yaitu senilai 0,361. Jadi nilai R tabelnya 0,361. Kita kembali lagi. Di S01, X02, X03-nya nilai R-nya lebih kecil pada nilai R tabel, itu 0,361. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiganya tidak valid. Kemudian kita bisa melihat di X04, yaitu R hitungnya lebih besar dari nilai R tabel, yaitu nilai R hitungnya 0,713, lebih besar dari nilai tabelnya 0,361. Kemudian ini bisa kita cek satu-satu untuk mengetahui apakah valid atau tidaknya. Bisa dilihat bahwa X05, X06, dan seterusnya bisa dilihat bahwa R-nya lebih besar pada R tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa X01, X02, X03-nya tidak valid dan selebihnya valid. Kemudian bagaimana solusi bila terjadi adanya ketidakvalidan pada suatu data yang diperoleh? Yaitu yang pertama, dengan memperbaiki pertanyaan dalam angket yang tidak valid dan membagikan ulang kepada responden untuk dijawab ulang. Yang kedua yaitu menghapus pertanyaan dalam angket yang tidak valid dan tidak mengikutsertakan lagi dalam analisis selanjutnya seperti uji reliabilitas. Mungkin itu saja penjelasan video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.